Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga bermanfaat ya tayangan-tayangan yang ada di channel ini. Buat teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dulu. Subscribe itu gratis. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan ingat, jangan lupa klik tanda lonceng agar kalian adalah orang yang pertama yang akan dikabari oleh YouTube saat saya mengupload video baru atau saya sedang live. Dan buat teman-teman, jika tayangan-tayangan saya di channel ini bermanfaat, silahkan di-share. Jangan lupa komen positifnya, dan kalau ada iklan jangan di-skip ya. Agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru saya. Nah, buat teman-teman yang punya kisah inspiratif yang ingin di-share di channel ini, silahkan kirimkan kisah nyata di email kami, kisahnyataku.id@gmail.com. Syaratnya mudah banget, kisahnya harus kisah Anda sendiri. Kemudian kisahnya harus kisah nyata, bukan hoax, bukan fiktif, bukan kisah fiksi yang Anda buat-buat untuk sekedar mencari sensasi. Dan berikutnya belum tayang di media manapun, belum terbit di media manapun. Dan buat teman-teman yang sudah penasaran banget dengan kisah yang tayang hari ini, silakan simak kisahnya berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga saja ada ibroh dan pelajaran yang bisa kita petik dari kisah yang tayang hari ini. Berikut kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Nuran yang budiman, berhentilah pacaran jika dirimu ingin selamat dari kemaksiatan yang besar. Sebab sebuah kemunafikan bila dalam sebuah hubungan dengan status pacaran, pelakunya masih berkata tidak pernah bersentuhan atau tidak pernah berpegangan tangan selama pacaran, itu bohong. Satu hal yang ingin kukatakan melalui kisah ini, bahwa sebuah pernikahan yang akan kita bangun kelak, namun diawali dengan berbagai kemaksiatan selama pacaran, maka rumah tangga yang dibangun atas dasar maksiat tentu akan jauh dari keberkahan Allah. Tinggalkan pacarmu karena Allah. Niscaya dia akan menggantinya dengan pasangan yang jauh lebih baik insya Allah. Seperti halnya yang kualami saat ini. Aku hanyalah gadis desa biasa yang hanya bisa menyesali segala kisah kelam yang pernah aku alami. Sebagaimana remaja-remaja pada umumnya, aku juga tidak mampu mengelak dari kebiasaan-kebiasaan remaja pada umumnya. Tapi alhamdulillah, aku masih diselamatkan oleh Allah dengan Maha Rahman dan Rahimnya. Satu hal yang sangat kusesali saat ini adalah ternyata aku masih terseret dalam pergaulan bebas saat duduk di bangku sekolah. Meskipun bebas yang kumaksud masih dalam batas-batas norma agama, namun satu yang tidak bisa kupungkiri, aku pernah pacaran pada masa-masa itu. Frankie, nama pria yang memacari aku saat duduk di bangku SMA dulu. Kami menjalin asmara sejak pertama bertemu di kegiatan mos sekolah. Perhatiannya yang tidak biasa padaku selama masa orientasi tersebut membuat aku tidak bisa berkutik di hadapannya. Saat usai mos, Frankie menyatakan cintanya padaku. Saat itu tak ada rasa yang menggelayut di hatiku selain kebahagiaan yang teramat sangat. Betapa tidak, Frankie yang handsome, pendiam, dan ramah itu memang telah menawan hatiku sejak pertama kali dia memperlakukan aku dengan begitu istimewa. Dan saat itulah kami resmi berpacaran. Masa-masa indah di bangku sekolah begitu aku nikmati. Aku merasa selalu bersemangat bila ke sekolah, karena setiap hari aku bisa bertemu dengan Frankie meski kami tidak satu kelas. Setiap jam istirahat kelas selalu kami manfaatkan bersama. Entah itu makan bersama di kantin atau hanya sekedar duduk-duduk di ruang perpustakaan bersama teman-teman lainnya. Masa-masa itu kurasakan begitu indahnya, sehingga aku merasa tidak sanggup bila mendengar kata liburan karena tidak bisa berjumpa lagi dengan Frankie. Rasanya mungkin akulah wanita paling bahagia saat itu. Hingga teman-teman di kelas selalu menjuluki kami Romi dan Yuli, karena di mana ada aku selalu ada Frankie. Begitu juga sebaliknya. Pemirsa, sepintas memang hubungan pacaran itu indah. Tapi sakitnya jauh lebih besar dibanding bahagianya.
Dan kita sebagai wanita lah yang selalu menjadi korban. Karena seberapa besar pun cinta kita pada seorang lelaki dengan status pacaran, tetap saja kita tidak memiliki hak sepenuhnya padanya. Sehingga risikonya kita harus siap disingkirkan bila lelaki-lelaki itu telah bosan dan mendapatkan gadis yang jauh lebih baik dari kita. Dan itu juga pernah aku alami dulu, di mana aku merasa dunia serasa mau kiamat saat ku tahu Frankie tengah PDKT dengan siswa baru saat kami telah naik ke kelas 2. Dan itu dilakukannya di belakangku. Sungguh hatiku hancur saat itu, sebab kupikir cinta yang selama ini ditunjukkan pada aku adalah cinta sejati yang selamanya tetap akan ada di hatinya. Tetapi ternyata cinta itu hanya kamuflase yang dia tunjukkan untuk mendapatkan cintaku. Ketika mendapati hal itu, aku jadi muak ke sekolah, malas belajar, dan nilai-nilaiku anjlok. Apalagi bila tahu kenyataan pahit itu langsung dari mulut Frankie, bahwa memang benar dia lagi jatuh cinta pada siswi baru, dan aku dianggapnya tidak berharga kala itu. Sungguh teramat menyakitkan hati. Tapi apa boleh buat, status kami hanya pacaran. Tidak ada ikatan khusus yang bisa kujadikan sebagai senjataku untuk mempertahankan hubungan kami. Sangat berbeda ketika sebuah hubungan diikat dengan tali pernikahan. Tentu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan bila pasangan kita main hati di luar sana. Ya Rob, hatiku sakit. Aku galau dan merana. Rasanya aku ingin mati saja. Tapi apakah Frankie akan peduli dengan kematianku nanti? Oh tidak. Aku harus kuat. Aku harus bisa melupakannya. Dan aku harus move on dari kegagalan cintaku ini. Pemirsa yang budiman, bagai menelan buah si malakama, di saat aku sudah mulai melupakan kenangan indahku bersama Frankie, ternyata dia datang lagi dan bersujud di kakiku, meminta kesempatan kedua. Katanya gadis yang dia pacari dulu ternyata tidak lebih baik dariku. Dan Frankie begitu berharap agar aku mau menerimanya kembali. Ujian apa lagi ini ya Rob? Aku memang telah mengubur namanya di hatiku. Tetapi kenangan-kenangan indah di masa lalu yang pernah kami ukir dulu juga masih membekas di hatiku. Sehingga cinta yang telah hilang itu kini akhirnya terusik lagi. Dan dengan segala kelemahanku, akhirnya aku pun menerimanya kembali dan memberinya kesempatan kedua. Berbagai komitmen telah kami sepakati bersama, dan aku sudah menyampaikan pada Frankie bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk memperbaiki hubungan ini. Sehingga bila ia main gila lagi di belakangku, maka aku akan benar-benar menutup pintu hatiku untuknya. Dan Frankie menyepakati hal itu. Akhirnya hubungan yang sempat putus itu sambung kembali. Dan kali ini jalinan asmara kami semakin romantis, sehingga seolah-olah tak ada lagi yang akan bisa memisahkan kami. Ya, begitulah pikiran setiap insan yang lagi dimabuk asmara. Mereka lupa bahwa pasangan yang ia miliki saat ini belum tentu akan menjadi jodohnya kelak. Dan itu juga terlintas di benakku saat itu. Cinta buta yang penuh dengan rayuan gombal membuatku terbuai dalam dekapan kepalsuan cinta. Dan aku selalu tidak peduli apa kata orang tentangku. Hingga akhirnya saat kami sama-sama naik kelas 3, masa-masa ini menjadi masa-masa yang paling menguji kesabaranku. Dia tak selingkuh, tetapi banyak hal yang berubah darinya. Betapa tidak, Frankie menjadi sosok yang asing buatku. Dia selalu menghindar bila aku mengajaknya ketemuan. Dia juga membatasi diri bila bergaul dengan teman-teman cewek di kelas. Sehingga jam istirahat Frankie selalu menghabiskan waktunya di musola untuk berkumpul bersama kawan-kawan yang bergabung dalam rohis katanya. Dan hal ini yang semakin membuatku gusar padanya. Aku mempersalahkan Dedi dengan adanya perubahan yang begitu drastis dari Frankie. Karena Dedi anak SMK pertanian itu yang datang mengajak teman-teman di sekolahku untuk membentuk rohis. Dan akhirnya tidak hanya Frankie, ada beberapa lagi siswa dan siswi lain yang ikut-ikutan latah dengan kelompok mereka. Aku menjadi gusar dengan mereka. Hingga dengan geramnya aku melaporkan kegiatan ngumpul mereka ke Dewan Guru. Aku berharap
ada solusi dari para guru menyikapi adanya Rohis yang membuat Frankie berpaling dan cuek padaku. Pemirsa yang baik, karena tak kunjung mendapat tanggapan dari guru BP maupun dewan guru, maka akhirnya aku memaksa Frankie untuk ketemuan dan meminta klarifikasinya. Mengapa selama ini dia mulai menghindar dariku dan mulai cuek padaku? SMS dan teleponku kadang tidak memperoleh tanggapan. Hingga suatu sore, momen itu datang juga. Saat tiba bel pulang sekolah berbunyi, aku buru-buru langsung ke kelasnya dan nyamperin Frankie saat itu. Dan lagi-lagi seperti biasa Frankie selalu berusaha menghindar dariku. Maka dengan segenap upaya dan usahaku, akhirnya Frankie mau bicara denganku. Tetapi Frankie tidak bersedia bilang ngobrol empat mata saja. Dia memintaku untuk mengajak temannya agar kami tidak kelihatan berdua. Begitu alasannya. Norak banget sih lo. Kenapa risih gitu? Biasa aja kali. Dulu-dulu juga kau sering memegang tanganku, megang tubuhku. Jangan so alim deh. Sekarang aku mau nanya padamu. Kenapa sikapmu sudah berubah 180 derajat padaku? Hah? Kau marah? Atau ada sikapku yang membuatmu tersinggung? Ngomong dong. Jadi laki-laki itu harus gentleman. Jangan main petak umpet kayak gitu, ujarku menanggapi sikap Frankie yang sok alim di hadapanku. Ratih, maafkan bila beberapa bulan terakhir ini aku menghindarimu. Aku tidak marah ataupun kecewa dengan sikapmu. Aku hanya berusaha introspeksi diriku sendiri. Karena selama ini hubungan kita sudah sangat jauh, sementara kita berdua belum diikat oleh pernikahan. Aku hanya ingin belajar menghargaimu, belajar menghargai wanita. Karena lelaki sejati itu bukan karena romantisnya ia pada pacarnya, bukan juga terletak dari banyaknya mantan-mantannya. Tetapi lelaki sejati itu adalah lelaki yang mampu menghargai wanita, karena ia sadar bahwa ia pun terlahir dari rahim seorang wanita. Dan memacari kamu, itu artinya aku sedang merusak harga diri seorang wanita yang seharusnya kuhargai. Jawaban Frankie yang begitu menohok perasaanku, namun aku sendiri berusaha menutupinya. Alah, jangan so alim deh. Paling juga seminggu, 2 minggu kembali normal lagi. Dan akhirnya akan nyari-nyari aku, lalu menangis berlutut di kakiku, minta kesempatan lagi. Kamu juga tuh harus ngaca tahu. Paling ayah ibumu sebelum menikah juga pasti pacaran dulu. Jangan nyari alasan deh. Aku gak suka, jawabku ketus dengan cibiran. Itu prediksi Murati. Tapi insya Allah selama aku yakin dengan jalanku, maka Allah akan selalu membimbingku ke jalan kebaikan. Dan terlepas dari kehidupan orang tuaku di masa lalunya, sebagai seorang anak, justru aku hanya ingin mengambil contoh yang baik-baik saja dari mereka. Aku harap kamu memahaminya, jawab Frankie tegas. Kamu yakin dengan keputusanmu ini? Kamu yakin tidak akan datang lagi pada aku untuk meminta diberi kesempatan ketiga lagi? Aku sendiri sih gak masalah. Toh kita juga bukan suami istri. Jawabku ketus, sembari berharap bahwa keputusannya itu hanya main-main belaka. Insya Allah aku yakin, karena jodoh setiap manusia sudah diatur oleh Allah, termasuk dengan siapa kelak wanita yang akan menjadi istri dan ibu bagi anak-anakku nanti. Sebelum aku pamit, aku harap tidak ada kebencian di antara kita. Dan sebagai seorang hamba yang beragama, aku hanya ingin menasihatimu. Setelah berpisah denganku, jaga dirimu baik-baik. Kau itu adalah seorang wanita yang harusnya mendapat penghargaan tertinggi dari seorang lelaki yang akan menjadi suamimu kelak. Jangan lagi berpacaran, karena tidak ada ketulusan cinta dalam hal pacaran. Semuanya kamuflase. Assalamualaikum, ujar Frankie lalu berlalu dari hadapanku. Awas ya kau Frankie. Awas ya kau Frankie. Bila kau datang lagi padaku, maka aku tidak akan pernah menerimamu kembali mengisi hatiku. Dasar lelaki munafik, so alim. Teriakku mengumpat pada Frankie yang akhirnya mengecewakanku untuk yang kedua kalinya. Pemirsa yang baik, sejak putusnya cintaku dengan Frankie kala itu, aku mulai hati-hati memilih lelaki yang akan mencoba membuka hatiku. Sebab aku tidak ingin kekecewaanku pada Frankie akan terulang kembali. Dan hari-hari aku lalui dengan fokus pada pelajaran dan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Sementara Frankie, setiap hari ku melihat perubahan demi perubahan yang signifikan yang ia tunjukkan.
Dia tidak lagi suka nongkrong bareng teman-teman lelakinya yang suka dengan pergaulan bebas. Dia juga sangat anti dengan asap rokok. Padahal dulu Frankie termasuk siswa yang telah kecanduan rokok. Frankie juga kuperhatikan lebih banyak menghabiskan waktunya di musola atau di perpustakaan. Itu pun ngomong hanya yang penting-penting saja. Banyak hal yang kuperhatikan telah berubah dari dirinya. Hingga aku merasa Frankie sudah sangat terasa asing di hadapanku. Sementara kejenuhan mulai kurasakan menghinggapi hari-hariku. Teman-teman gengku tidak banyak memberi contoh sikap baik padaku. Yang ada setiap ketemu pasti ngomongin pacar-pacarnya dan memamerkan bekas-bekas ciuman dari lelaki-lelaki mereka itu. Jujur aku sendiri semakin jijik mendengar percakapan mereka yang tidak pernah berubah setiap harinya. Hatiku hampa. Ingin rasanya aku bergabung dengan Rohis Akhwat yang biasa ngumpul di musola. Namun aku merasa sangat canggung dan malu-malu. Apalagi dulu si Wati anggota Rohis pernah kulabrak saat mendakwai teman-teman siswi di kelasku. Mau ditaruh di mana mukaku bila akhirnya aku harus gabung dengan mereka. Sementara di satu sisi aku melihat hidup mereka begitu adem, tutur bahasanya santun, rajin mengaji, dan gak pernah kelihatan jalan sama lelaki, apalagi pacaran. Ya Rob, aku sangat iri dengan mereka. Tapi bagaimana caraku agar bisa bergabung dengan mereka? Tunjukkan aku ke jalanmu ya Rob. Pintaku dalam doa. Pemirsa yang beriman, hingga suatu hari aku memberanikan diri untuk ikut sholat duhur berjamaah di musola bersama siswi-siswi lain yang juga aktif di Rohis. Aku merasakan kedamaian yang luar biasa saat berada di tengah-tengah mereka. Gambaranku akan cibiran dan cemoohan dari mereka karena penghinaanku dulu terhadap Rohis ternyata hanya prasangkaanku semata. Sebab begitu tahu aku ikut sholat bareng mereka, ternyata mereka begitu menyambutku dengan sukacita. Bahkan di antara mereka ada yang menangis terharu sambil memelukku. Alhamdulillah ukhti, kami senang sekali anti akhirnya bisa sholat bareng kita. Semoga selalu istiqomah ya, ujar Nita, salah satu siswi yang juga ternyata adalah ketua Rohis Putri di sekolahku. Dan aku merasa begitu sangat damai berada di tengah-tengah mereka. Tak ada sama sekali keangkuhan, tidak ada persaingan, tidak ada istilah ngerumpi, apalagi membahas hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan aku semakin yakin bahwa inilah keputusan terbaik untukku. Dan sejak saat itu, aku selalu berusaha memperbaiki diri tanpa ada tendensi apapun selain berharap pengampunan dari Allah, Sang Maha Pencipta. Hari-hari aku mulai lalui dengan hati gembira penuh kedamaian. Bersama teman-teman di Rohis, aku pun mulai mengikuti pengajian rutin pekanan dan belajar membaca Al-Quran. Dan Alhamdulillah, dengan kesungguhan dan tekadku aku terus belajar dan terus belajar. Hingga masa-masa ujian akhir nasional dan masa kelulusan itu tiba. Rasanya berat sekali meninggalkan sekolahku itu. Begitu banyak kenangan yang sangat aku rasakan. Terutama di saat-saat terakhir aku menemukan hidayahku. Aku begitu merindukan saat-saat bersama akhwat, menghabiskan waktu belajar bersama, setoran hafalan, kajian rutin, dan kegiatan-kegiatan Rohis lainnya. Aku tak tahu apakah di luar sana aku masih akan diberikan kesempatan yang sama oleh Allah untuk terus istiqomah di jalannya. Apalagi bila mengingat dunia luar yang begitu beringas. Hanya Maha Pemurahnya Allah lah yang tetap akan mengantarkanku pada keistiqomahan di jalan dakwah ini. Usai menamatkan pendidikanku di SMA, aku meminta izin kepada kedua orang tuaku untuk masuk di Pondok Tahfiz Ahwat, program 1 tahun di Aceh Kota. Karena sebelum melanjutkan pendidikanku ke jenjang S1, aku sangat ingin menamatkan hafalan Quranku dulu. Dan Alhamdulillah keputusanku itu diterima baik oleh kedua orang tuaku. Bagi mereka selama pilihanku itu baik, insya Allah mereka akan selalu mendukung aku. Sementara itu ku dengar informasi dari Ardi, Ikhwan seangkatanku yang juga tetanggaan rumah. Ternyata Frankie melanjutkan pendidikannya di sebuah kampus pencetak dai dan ulama di Pulau Jawa. Masya Allah, tekad beliau yang begitu kuat dan semangat dalam dakwah membuat beliau mantap menempuh pendidikan S1 di kampus Islam yang cukup terkenal di sana. Sebab aku sendiri pernah dengar dari teman-teman Rohis
bahwa banyak sekali dai dan ulama lahir di kampus tersebut. Masya Allah. Semoga beliau istiqomah dan bisa menamatkan pendidikannya sehingga ilmunya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Dan sejak itu, aku tidak lagi mendengar kabar-kabar tentang beliau. Sebab aku sendiri dengan izin dan restu dari orang tuaku, akhirnya memilih mondok di pesantren Tahfidzul Quran Putri. Pemirsa, masa-masa indah kembali kuukir bersama para akhwat dan pembina serta pengajar di sana. Target hafalan 30 juz sudah aku tanamkan dalam hatiku. Aku harus bisa menjadi penghafal Quran sebelum aku tamat dari pondok ini. Karena aku juga sangat bercita-cita untuk melanjutkan pendidikanku di sebuah kampus putri pengkaderan daiyah di Jawa Barat. Sebagaimana beberapa akhwat teman rohisku sudah lebih dahulu ke sana. Dan hal itu yang menjadi motivasi aku untuk cepat-cepat menamatkan hafalan 30 juzku agar bisa menjadi bekal untuk masuk ke kampus itu. Masya Allah, dengan bergulirnya waktu yang mengikuti titah Sang Pencipta, akhirnya dengan izin Allah dan bantuan dari para pembinaku, dengan masa waktu 8 bulanan, aku sudah bisa menamatkan hafalan 30 juzku dan lulus dalam ujian hafalan bersama 24 santri lainnya yang juga tidak kalah besar semangat menghafalnya. Semuanya di luar target dan rencanaku, karena program menghafal Quran 1 tahun ternyata hanya dalam waktu yang begitu singkat. Alhamdulillah, aku bisa menamatkan hafalanku hanya dalam waktu 8 bulanan. Masya Allah. Terima kasih ya Rob. Terima kasih. Tidaklah aku mampu menghafalkan kitab sucimu, melainkan karena taufik darimu ya Rob. Alhamdulillah. Pemirsa, dengan didampingi ayah dan bunda, alhamdulillah aku mendaftarkan diriku di sebuah kampus pencetak kader-kader daiyah dengan jenjang S1 di Jawa Barat. Semua aku rasakan mudah dengan izin Allah. Seleksi demi seleksi aku lalui dengan begitu ringan. Hingga akhirnya aku resmi diterima menjadi bagian dari kampus itu. Jurusan syariah menjadi jurusan yang aku pilih. Dan aku sangat berharap bahwa dengan belajar dan menuntut ilmu syar'i di kampus ini dapat menambah pengetahuan agamaku. Minimal untuk bekal menjadi seorang ibu bagi anak-anakku kelak, dan menjadi istri bagi suamiku kelak insya Allah. Dan aku sangat berharap bahwa jodohku kelak adalah seorang pria yang memiliki visi dan misi yang sama denganku dalam hal penegakan dakwah ilallah. Masya Allah. Hari-hari indah lalu di kampus tersebut. Halaqah Quran menjadi halaqah favoritku. Aku selalu merasa damai bila sudah bercengkrama dengan Al-Quran. Bagiku dengan membacanya, mentadaburinya, lalu berusaha mengamalkannya adalah sebuah kenikmatan tersendiri bagiku. Bersama mahasiswi-mahasiswi lainnya, aku mulai berazam bahwa aku akan terus berusaha menempuh pendidikan ini hingga tamat nanti. Meskipun dalam perjalanannya sudah ada beberapa orang akhwat yang gugur di medan pendidikan tersebut. Ada yang berhenti karena tak sanggup jauh dari orang tua. Ada yang telah dijemput oleh pangeran-pangeran hatinya karena lebih memilih menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dan ada juga yang merasa tidak sanggup menjalani hari-hari yang memang bagi sebagian orang seperti terpenjara di dalam area kampus dan asrama. Karena kampus kami terisolir dari dunia luar, tidak ada satupun lelaki yang kelihatan dalam kampus tersebut. Dan Masya Allah, justru kondisi seperti itulah yang membuatku merasa betah karena tidak akan terganggu dengan julidnya fitnah pandangan lelaki yang bukan mahram kita. Kehidupanku rasakan semakin terarah dan bermakna. Penyesalan akan ulahku di masa lalu membuat aku sering tak bisa menahan air mata. Ya Rob, ampuni setiap dosa dan salahku di masa lalu, baik yang aku sengaja maupun tidak disengaja. Ujarku di setiap munajatku. Aku begitu takut bila mengingat begitu banyaknya dosa yang telah kuperbuat di masa lalu, apalagi bersama Frankie, pria sederhana yang alhamdulillah kini telah menemukan hidayahnya. Semoga Allah memberi beliau keistiqomahan dalam keimanannya. Amin. Dan dengan izin Allah serta restu dari orang tua, akhirnya pada saat masuk ke semester 5, aku memilih memakai cadar dan burdah. Sebelumnya aku hanya mengenakan busana syar'i dengan jilbab-jilbab panjang saja. Namun karena kekhawatiranku akan fitnah yang lebih besar di luar sana saat aku lulus nanti, maka aku lebih memilih memakai cadar dan burdah
agar pandanganku dan pandangan orang lain padaku akan terlindungi. Masya Allah, aku semakin merasa sangat damai dan sangat tentram setelah memutuskan untuk memakai cadar. Meskipun di area kampus kami sering dibuka, karena di dalamnya hanya berisi akhwat-akhwat semua. Namun begitu, kadang aku tetap memakainya agar terbiasa nanti. Aku terus berharap bahwa siapapun suamiku kelak akan ridho dengan pilihanku saat ini, dan semoga beliau akan memahami jalan hidup yang telah aku tempuh saat ini. Pemirsa yang beriman, hingga di suatu hari pada saat aku masuk ke semester akhir, aku mendapat telepon dari ayah di kampung. Beliau mengabari aku bahwa kemarin telah datang seorang pria yang ingin menghitbahku dan menikahiku setelah lulus kuliah nanti. Dadaku berdegup kencang saat mendengar kabar itu, antara haru, cemas dan bahagia. Siapa pria yang telah berani datang ke rumah untuk menyampaikan niatnya untuk menikahiku? Apakah dia adalah seorang pria yang memiliki agama dan akhlak yang bagus? Sebab bagiku, dari manapun dan bagaimanapun kehidupannya, yang penting agama dan akhlaknya. Karena aku khawatir bila kelak calon suamiku nanti akan merusak dunia dan akhiratku bila agama dan akhlaknya tidak bisa diandalkan. Kepada ayah aku sampaikan bahwa aku belum ingin menikah sampai aku bisa menamatkan kuliahku yang tersisa 1 semester itu. Aku juga minta dikirimkan biodata ikhwah tersebut sambil aku terus berusaha memperbaiki diriku dan salat istikharah meminta petunjuk dari Allah atas pinangan ikhwan yang telah berani datang ke rumah dan bertemu dengan kedua orang tuaku. Jujur, saat itu konsentrasi belajarku mulai terganggu. Namun aku terus berusaha menenangkan diriku agar masalah ini tidak mengganggu konsentrasi belajarku. Sementara itu rasa penasaranku masih belum terjawab karena ayahku hanya memberi sedikit gambaran tentang ikhwah itu. Katanya ikhwanya Masya Allah dan insya Allah tidak mengecewakan, karena beliau adalah seorang ustadz dengan perawakan tegap, bersih, gagah, dengan usia yang hampir setara denganku. Abu Abdullah namanya. Ya Rob, apakah lelaki ini adalah pilihanmu untukku? Jika lelaki ini baik untuk agamaku, dunia, serta akhiratku, maka aku menyerahkan segala urusan ini padamu ya Rob. Namun bila ia datang hanya untuk merusak agamaku dan tidak baik untuk dunia dan akhiratku, maka jauhkan aku darinya ya Rob. Amin, pintaku dalam salat istikharahku. Waktu terus bergulir, dan alhamdulillah aku mampu menamatkan pendidikanku dengan hasil yang sangat memuaskan. Semoga ilmu yang kudapatkan di bangku kuliah ini dapat bermanfaat untuk umat nantinya. Dan di sela-sela rasa bahagia itu, ayahku pada saat menjemputku untuk pulang ke kampung kembali mengingatkanku akan lamaran seorang ustadz yang bernama Abu Abdullah itu. Ya Rob, jujur mendengar nama itu dadaku berdegup kencang sekali. Apakah aku harus menerimanya? Apakah saat ini aku sudah layak menjadi seorang istri? Siapa beliau? Dan bagaimana sosoknya? Mengapa beliau datang melamar tanpa mencari tahu siapa diriku dan seperti apa wajahku? Sebegitu yakinkah dia dengan diriku? Apakah semuanya sudah cukup baginya dengan hanya mengetahui bahwa aku adalah seorang hafizah dan baru tamat di sebuah kampus Islam? Bukankah dalam pernikahan perlu adanya ta'aruf? Nah, bagaimana dengan lamaran Ustadz Abu Abdullah tempo hari? Beliau masih menanti jawabanmu loh, ujar ayahku saat berada di atas pesawat hendak pulang ke Aceh. Iya ya, insya Allah saya akan memberi jawaban secepatnya. Jujur bagi saya ya, siapapun dia, bagaimanapun strata sosialnya, itu tak jadi soal ayah. Yang penting agama dan akhlaknya bagus, itu sudah cukup bagi saya. Jawabku perlahan. Iya nak, meskipun beliau datang baru sekali dan ngobrol dengan beliau baru sekali juga, namun ayah yakin banget Ustadz Abdullah adalah lelaki soleh yang bisa menjadi imam bagimu dan keluargamu kelak nak. Jawab ayahku lagi. Iya ayah, saya juga butuh waktu untuk mengenal beliau. Jadi saya butuh ta'aruf dulu dengan beliau sambil sama minta petunjuk dari Allah atas urusan ini. Sampaikan pada beliau begitu ya. Jawabku lagi. Baiklah nak,
Nanti ayah sampaikan. Karena 2 hari lalu beliau sampaikan bahwa besok siang beliau akan ke rumah untuk melanjutkan pembicaraan ini. Termasuk bila kau ingin melihat beliau. Beliau siap untuk itu, ujar ayahku. Melihat beliau? Apakah beliau tidak ingin melihatku juga, ayah? Bukankah itu juga penting buat beliau? Itulah gunanya ta'aruf dalam agama. Sebelum akhirnya memutuskan untuk membangun komitmen, membangun rumah tangga. Jawabku menjelaskan pada ayah. Iya nak, ayah juga faham dengan itu. Tapi katanya beliau tidak perlu melihatmu. Namun bila kau ingin melihat beliau, maka cukuplah kau yang melihatnya nak. Begitu katanya. Jawab ayahku yang semakin membuatku penasaran. Kok bisa ya? Apakah dia sudah pernah melihatku? Perasaan selama ini saya jarang sekali, bahkan hampir-hampir tidak pernah berkomunikasi dengan lelaki manapun, kecuali ayah dan paman yang dulu sempat mampir ke kampus tempo hari ya. Ujarku dengan rasa penasaran yang mulai menghinggapi. Allahualam nak, kau lihat saja nanti besok saat beliau datang ya. Jawab ayahku yang juga tidak mengerti dengan hal itu. Pendengaran yang beriman, sesampainya di rumah perasaanku masih tidak tenang. Siapa Abu Abdillah ini? Kok dia mau menghitbahku pada saat aku masih studi dan nekat tidak ingin melihat wajahku? Siapa dia? Apakah kami pernah bertemu? Itulah perasaanku. Rasa penasaran yang semakin berkecamuk di dalam hatiku. Namun selalu kuobati dengan memperbanyak istighfar dan membaca Al-Quran. Hingga hari yang ditunggu itu pun tiba. Seperti janjinya, akhirnya Ustadz Abu Abdillah datang ke rumah untuk melanjutkan pembicaraannya dengan ayahku perihal lamarannya untukku. Dan inilah detik-detik yang begitu mendebarkan perasaanku. Di saat beliau sudah dipersilakan masuk oleh ayah dan duduk di ruang tamu, ibuku datang ke kamarku dan memberitahu bahwa Ustadz Abu Abdillah sudah ada di rumah dan sedang duduk di ruang tamu. Ibuku mengajakku ke ruang makan yang berbatasan dengan ruang tamu untuk melihat wajah dari Ustadz Abu Abdillah yang selama ini membuatku penasaran. Karena menurut ibuku, posisi duduk Ustadz Abdullah memang sudah disetting oleh ayah menghadap ke dapur yang hanya dibatasi oleh gorden pintu. Dan dengan segenap rasa gugup dan penasaranku, akhirnya aku mengikuti langkah kaki ibu menuju ke ruang dapur dan mengambil posisi berdiri di balik hijab pintu. Dan ya Rob, alangkah terkejutnya aku ketika aku tahu dan melihat langsung sosok Abu Abdillah yang datang ingin memperistri diriku. Ya Rob, itu kan Frankie. Jadi Ustadz Abu Abdillah itu Frankie. Masya Allah, ujarku memekik tertahan antara haru dan bahagia ketika mengetahui bahwa lelaki yang disebut-sebut sebagai Ustadz Abu Abdillah itu adalah Frankie. Sosok lelaki yang dulu pernah singgah di hatiku. Tapi Masya Allah, aku benar-benar tidak percaya. Setelah putus darinya dulu dan berpisah saat lulus ujian nasional di SMA dulu, aku baru kali ini melihat wajah beliau lagi. Masya Allah, beliau begitu gagah dengan jenggot lebat di dagunya, wajah yang begitu bercahaya, dan tutur bahasa yang begitu santun penuh dengan ilmu. Ya Rob, inikah jawaban atas tahajud dan istikharahku? Dia yang dulu pergi meninggalkan aku, kini datang lagi dengan sosok dan wujud lelaki yang begitu aku rindukan. Ternyata Ustadz Abu Abdillah sudah menamatkan kuliah S1-nya setahun yang lalu, dan saat ini sedang bertugas sebagai da'i. Dan aku sangat bersyukur sekali mendapati kenyataan ini, karena lelaki idamanku memang sosok seorang da'i dan penghafal Quran. Dan itu semua aku tahu ada pada diri Frankie yang telah bermetamorfosa menjadi Ustadz Abu Abdillah saat ini. Ya Allah, aku sangat bahagia mendapati kenyataan ini. Pantas saja dia tidak ingin melihat wajahku. Ternyata, oh ternyata, Masya Allah. Pemirsa yang beriman, karena Ustadz Abu Abdillah meminta jawaban segera atas pinangannya, maka dengan memohon ridho dari Allah dan restu dari kedua orang tuaku, akhirnya aku memutuskan untuk menerima lamaran beliau. Semua benar-benar di luar dugaanku. Ternyata rencana Allah lebih indah dari rencana kita. Dan yang membuatku sangat terharu adalah mahar yang beliau berikan padaku di luar dugaanku sama sekali. Padahal aku hanya meminta hafalan surat Al-Mulk sebagai maharnya untukku.
Saya hanya ingin menyampaikan jawaban dari anakku Ratih, bahwa Ratih menerima Ustadz Abu Abdillah sebagai suaminya. Semoga Allah meridhai pernikahan kalian ya, ujar ayahku perlahan saat berbincang dengan Ustadz Abu Abdillah di ruang tamu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Semoga kelak setelah menikah nanti saya bisa menjadi imam yang baik buat putri Bapak, insya Allah. Jujur saya merasa sangat gembira mendengarkan kabar ini. Oh ya Pak, apakah ada permintaan khusus dari Ratih soal mahar pernikahan yang beliau inginkan? Ujar Ustadz Abu Abdullah perlahan. Sebenarnya tidak ada permintaan khusus dari Ratih untuk masalah itu. Sebagai muslimah yang faham agama, alhamdulillah beliau menginginkan semurah-murahnya mahar untuk calon suaminya nanti. Dalam hal ini beliau meminta kepada Ustadz Abu Abdillah hafalan surat Al-Kahfi sebagai mahar beliau. Semoga Ustadz dapat menyanggupinya. Jawab ayahku memberi penjelasan tentang syarat mahar yang memang sudah sering aku dakwahkan kepada kedua orang tuaku, bahwa jika ada lelaki yang baik agama dan akhlaknya, maka aku hanya meminta calon suamiku kelak untuk menghafalkan surat Al-Kahfi sebagai maharnya. Masya Allah, sungguh bapak dan ibu begitu sangat beruntung memiliki seorang putri yang begitu tinggi semangatnya menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Saya sangat bangga dan bahagia bisa memperistri beliau. Semoga kami akan mampu mengarungi bahtera rumah tangga dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai patronnya. Tapi, ujar Abu Abdillah terdiam sejenak. Aku dan ibu yang sedang berdiri di balik hijab pintu penasaran dan sangat deg-degan mendengar alotnya percakapan mereka. Tapi apa nak? Apa ada yang mengganjal di hatimu? Sampaikanlah. Insya Allah kita akan memikirkan bersama bagaimana solusi terbaik untuk masalahmu. Jawab ayahku bijak. Gak ada yang mengganjal Pak. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa selain hafalan surat Al-Kahfi yang dipersyaratkan oleh Ratih untuk saya, namun ada juga mahar lain yang akan saya persembahkan untuk beliau. Meskipun saya sadari bahwa mahar hafalan Al-Quran adalah mahar yang tak terhingga nilainya. Jujur, mahar ini telah saya niatkan untuk saya berikan pada putri Bapak, ujar Abu Abdullah dengan penuh wibawa. Masya Allah, mahar apa itu nak? Selama itu baik untuk Ratih, Bapak rasa beliau tidak akan menolaknya. Sampaikan saja. Jawab ayahku lagi. Itu juga harapan saya Pak. Semoga beliau berkenan menerimanya. Dan mahar yang saya maksud itu adalah sebuah rumah yang berdiri di atas tanah seluas 20 kali 25 meter dengan sertifikat atas nama beliau nanti. Ujar Abu Abdillah dengan karismanya membuat aku, ibu, dan lebih-lebih ayahku menjadi melongo tak percaya dengan apa yang kami dengar. Masya Allah, apa ini tidak berlebihan nak? Mungkin putriku tidak akan menolaknya, tapi pasti dia akan bertanya, mengapa Ustadz mau memberikan mahar sebesar itu untuk beliau? Padahal beliau hanya meminta hafalan surat Al-Kahfi dari Ustadz sebagai mahar untuknya. Jawab ayahku perlahan. Ini tidak berlebihan Pak, apalagi ini pemberian dari calon suaminya. Memang bagi seorang muslimah dianjurkan baginya untuk tidak memberatkan calon suaminya dalam hal mahar. Tetapi bagi seorang calon suami yang merasa mampu memberikan mahar terbaik untuk calon istrinya, maka kenapa tidak? Bukankah Rasulullah memberikan ratusan ekor unta berkualitas saat memperistri Khadijah? Bagi saya, seorang muslimah yang telah berhasil menjaga dirinya dari berbagai fitnah dunia dan hal-hal yang merusak dirinya, maka baginya patut diberikan penghargaan setinggi-tingginya. Apalagi bila ditambah dengan gelar hafizah dan da'iyah yang melekat dalam diri beliau, maka sangat tidak berlebihan bila saat ini saya sebagai calon suami ingin memberikan mahar terbaik untuknya sesuai kemampuan saya. Ujar Abu Abdillah menerangkan maksudnya dengan bijak. Dan itu lebih membuatku semakin menerima beliau sebagai calon suamiku. Sebab persoalan masa lalu kebersamaannya bagiku tak menjadi alasan utama dalam menerima pinangannya. Masya Allah nak, seandainya cara berfikirmu tentang mahar ini juga bisa ditiru oleh lelaki-lelaki muslim di luar sana, maka tentu citra pernikahan Islam akan semakin mudah dilaksanakan.
Sebagai orang tua, bapak hanya bisa mendoakan semoga urusan pernikahan ini senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Ta'ala, dan rumah tangga kalian kelak akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Amin. Ujar ayahku terharu sambil menyeka air mata harunya. Sementara Ustadz Abu Abdillah menundukkan wajahnya karena merasakan keharuan yang sama. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah, dengan dukungan dan doa dari segenap keluarga dan sahabat-sahabat kami, pernikahan itu pun terlaksana dengan pengurusan sesuai syariat. Dan yang tidak pernah lupa kusyukuri adalah karunia yang begitu besarnya yang diberikan oleh Allah padaku. Sungguh benar, ketika kita meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, maka Ia akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan aku tidak menyangka sama sekali bahwa ternyata mantan kekasihku dulu kini telah menjadi suamiku dengan suasana dan kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan kini kami membangun rasa cinta bukan lagi berlandaskan hawa nafsu semata, tetapi jauh lebih daripada itu. Kami membangun rumah tangga kami di atas kecintaan kami kepada Sang Khalik, Sang pemilik cinta, yaitu Allah yang maha besar cintanya. Nasihatku untuk sahabat dan para pemirsa sekalian, bila kau masih pacaran saat ini, berhentilah. Itu jauh lebih baik bagimu. Seorang lelaki yang benar-benar tulus mencintaimu adalah mereka yang berani menemui orang tuamu, lalu memintamu untuk menjadi istrinya. Bila hari ini masih datang lelaki-lelaki yang masih menawarimu pacaran, maka lelaki-lelaki seperti inilah adalah lelaki-lelaki yang miskin komitmen. Semoga bermanfaat. Mohon doanya untuk kebahagiaan keluarga kami. Semoga hal yang sama juga dapat kalian rasakan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.